preman. Nah, aku orangnya paling keras, guys. Aku dulu itu paling menantang banget sama yang namanya preman, sama yang namanya tamu-tamu yang rese. Itu aku paling sering berantem. Bukan cuman untuk berantem karena masalah aku, tapi masalah ada teman aku yang bermasalah sama tamu, itu aku paling depan. Nah, itu dulu di Cipinang. Hi guys, welcome back to the Warriors channel. And this is the second part of transgender life story. So, sekali lagi aku ingatkan buat kamu yang umur 18 tahun ke bawah, mohon untuk menonton dengan bijak ataupun bersama pembimbing gitu ya. Karena ini menyangkut kehidupan, masalah orang dewasa. And sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa di like, komen, dan tentunya di subscribe. Oke guys, so stay tune. Oke guys, ini adalah part lanjutan atau part kedua, lanjutan dari video aku sebelumnya yang tentang transgender life story, dimana itu adalah mengupas kehidupan aku semasa kecil sebelum aku seperti sekarang ini. Tetapi karena durasi takut terlalu panjang, jadi aku bagi menjadi part-part gitu, dan ini adalah part selanjutnya karena yang video sebelumnya ceritanya tuh kan belum tuntas, jadi ini adalah lanjutannya. Oke, jadi kita mulai. Oke, cerita terakhir di part sebelumnya itu aku yang sudah putus sekolah terus hengkang-hengkang di kampung ya kan. Nah, setelah itu kan kalau di kampung, kalau hengkang-hengkang pasti cuman ikut orang tua, bertani, bercocok tanam gitu. Nah, ada rasa jenuh dong di situ. Gimana ya? Aku pengen lepas gitu. Apa sih? Jadi nggak terkekang di kampung doang gitu. Ditambahkan aku orangnya berbeda dibanding teman-teman yang lain, anak-anak yang lain aku berbeda gitu. Jadi nggak jauh dari kampung itu, di kabupatennya itu aku kerja. Waktu itu aku kerja sebagai sales marketing sebuah perusahaan elektronik, namanya itu dulu Columbus. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak ya. Itu di Columbus itu. Nah, di situ aku kerja, nggak pulang ke rumah tapi menetap di situ. Jadi guys, orang-orang di situ udah tau lah ya kalau aku orangnya ngondek gitu, yang alay. Terus pasti kebanyakan teman-teman aku juga cewek gitu. Di situ juga teman-teman aku kebanyakan cewek. Nah, kira-kira di sana aku kerja sekitar setahun lebih. Nah, di situ ternyata ada teman aku cewek, tadi yang nggak aku kenal ya, terus jadi teman gitu. Cewek, dia ternyata udah pernah merantau di Jakarta gitu. Kita kan tinggalnya di kampung banget di Medan gitu. Nah, dia ternyata udah pernah merantau ke Jakarta dulu banget gitu, cewek ini. Nah, pas di sana kita udah teman dekat. Akhirnya dia minta aku untuk tinggal sama dia guys. Jadi aku tinggal sama dia. Ada dua ceweknya itu, yang satu janda, yang satu masih gadis. Nah, aku tinggal sama mereka bertiga gitu. Jadi tidur, makan, mandi bareng semuanya. Perasaan kita sama. Jadi perasaan kita itu kayak sesama cewek gitu. Jadi aku loh guys, itu emang dari kecil, dari dulu semenjak punya perasaan, itu nggak pernah punya yang namanya perasaan terhadap wanita ataupun perempuan. Nggak ada nafsu gitu. Nah, terus
eh si teman aku cewek ini dia pacaran sama laki orang gitu. Terus aku singkat aja ya ceritanya, ini nggak terlalu detail. Kalau mau detail nanti sisa-sisa detail ceritanya itu di part lanjutannya aja, soalnya ini agak panjang. Oke guys. Nah, si teman aku yang cewek ini punya apa sih, dekat sama suami orang gitu. Nah, waktu itu dia eh, hamil guys. Jadi dia itu hamil. Jadi bingung kan dia mau gimana, mau gugurin nggak, kayaknya nggak bisa kalau di kampung gitu, susah gitu. Terus kalau mau dinikahin kan nggak mungkin banget sama suami orang gitu. Nah terus akhirnya dia ngajak aku guys untuk apa sih, merantau ke Jakarta gitu. Tapi jatuhnya di Bogor, nggak di Jakarta. Waktu itu kan aku yayain aja karena emang keluarga aku itu emang jiwa-jiwa perantau, mulai dari bapak aku juga perantau dulunya. Nah, aku terima guys, malah aku senang. Wah, impian aku nih, gimana sih, pengen banget dari dulu ke kota, ke Jakarta, ngeliat gedung-gedung hotel-hotel tinggi gitu. Aku waktu kecil aja udah suka ngelukis gedung-gedung guys. Aneh, apa sih? Imajinasi aku tuh ngelukis-lukis gedung, itu apa? Tower, tower apa namanya? Jaringan buat handphone, karena itu aku suka masalah kecanggihan gitu. Nah, ini kan bakal menjadi impian aku nih. Aku bakal ke kota, ngelihat itu semua jadi kenyataan gitu. Nah, akhirnya udah kita inilah merantau ke Jakarta, ke Bogor, tapi ke Bogor sih. Kalau di sana dibilangnya pasti Jakarta. Nah, eh, apa sih namanya, tujuan kita merantau ini karena pengen nyembunyiin si perutnya teman aku ini. Nyampelah kita di Bogor karena dia dulunya merantaunya di Bogor. Teman-teman dia juga banyak yang di Bogor. Pas kita sampai di sini, kita naik bis dari Medan itu ke Bogor itu 3 hari, 3 hari 3 malam guys. Nah itu kan aku nggak pamit sama orang tua gitu. Jadi aku telepon pas di jalan, ma, aku udah berangkat ke Jakarta, udah lagi di jalan. Sampai ibu aku yang kayak nangis gitu, takut takut kali ya gitu. Nggak apa-apa, aku sama teman aku kok, teman aku baik, aku gitu. Ya udah, akhirnya dikasih nasihat aja gitu. Udah sampailah di apa namanya, di Bogor. Guys, flashback dulu sebentar ya, bahwa waktu aku di kampung yang kerja di sales marketing ini juga, aku belum berpenampilan seperti ini, masih kayak cowok yang ala-ala cowok-cowok alay gitu. Nah, sampailah di Bogor, terus ketemu sama teman lamanya dia, akhirnya kita ngontrak waktu itu. Ngontrak, terus dia ngelihat keadaannya ternyata udah nggak seperti dulu guys. Maksudnya teman-teman dia yang lama yang baik-baik gitu, sahabat-sahabat dia udah nggak ada di sini. Terus masalah pekerjaan juga kayaknya udah nggak seenak dulu gitu. Akhirnya dia eh, ngomong ke aku, kayaknya kita pulang aja dede gitu. Udah, padahal kita di sini udah sebulan lebih. Terus dia ngomong kayak gitu, dia minta ongkos sama si pacarnya ini. Terus ya udah aku gituin. Terus aku pikir bareng pulangnya gitu, ternyata dia ngomong gini, tapi kita duluan. Waktu itu ada satu lagi yang nyusul teman kita kesini, cewek. Akhirnya kita bertiga di sini. Nah, dia ngomong kayak gini ke aku guys, tapi kita duluan, kamu belakangan. Kok gitu, aku gituin. Soalnya kata dia, soalnya ongkosnya kurang, nggak cukup, nanti sampai sana aku transfer gampang itu. Ya aku yakin karena kan aku berteman lama sama dia gitu, udah dekat gitu, pernah tinggal serumah gitu. Nah terus mereka pulang, aku tunggu kabar untuk ongkos ini, nggak datang-datang, nggak ada kabar gitu, sampai aku yang berantem sama dia lewat telepon gitu guys. Terus aku sampai akhirnya itu kan kontrakan udah mau habis nih. Akhirnya aku untungnya tetangga-tetangga itu baik banget gitu. Baik. Jadi aku is okay gitu. Jadi apa sih namanya? eh yang tukang cucinya anak kafe dulu, anak kafe cewek. Nah, aku jadi jadi tukang cucinya dia.
Terus aku selama sama dia tuh yang gak digaji, cuman makan, tempat tidur gitu. Itu aja udah bersyukur banget. Jadi aku nggak jadi gembel di sini guys. Nah terus eh lama kelamaan aku ditawarin kerja di cafe gitu. Terus nggak bukan jadi waiters ya, soalnya kan fisik aku masih kayak cowok gitu. Cuman jadi di cafe itu kayak ada, ini cafe bir loh, cafe malam. Jadi di cafe itu kayak ada untuk warungnya gitu, warung soto gitu. Itu di daerah Citarep dulu. Akhirnya aku mau kerja. Nah di situ aku mulai berpikir gimana caranya biar aku mandiri gitu, terlepas dari apa namanya, bantuan orang gitu. Ya udah akhirnya aku sambil manjangin rambut guys, manjangin rambut gitu, udah segini gitu. Terus ketemulah sama teman aku cowok juga, kayak aku juga cowok gitu, tapi dia nggak dandan gitu. Nah dia ngajak-ngajak aku, nah dia kalau malam suka ngajak-ngajak aku kayak mangkal-mangkal gitu, tapi belum di pangkalannya, belum masuk di pangkalan utamanya, jadi pinggir-pinggirannya. Itu dulu yang tahu daerah ini pasti tahu banget. Itu dulu di Citarap, di Ramayana, depan Ramayana Citarap itu pangkalan nomor satu dulunya. Terus udah mangkal-mangkal sambil manjangin rambut, kayaknya udah akhirnya disamperin nih guys. Jadi kalian jangan kira mangkal itu enak ya, langsung bisa masuk gitu. Jangan salah, itu dikejar, digebukin, dihajar dulu sama yang senior-senior gitu. Dulu masih ada sistem senior dan junioritas gitu. Nah terus apa namanya, akhirnya kita disamperin sama satu orang, udah almarhum, baik banget, kesininya dia baik banget, udah almarhum ya. Dia nyamperin, ya udah kalau ternyata dia kenal sama yang ngajak-ngajak aku ini nih, yang ngajak mangkal di pinggirannya ini. Terus mereka ngobrol, ya udah kalau mau mangkal besok ke kos kakak aja, kata dia gitu. Nah udah gitu besoknya kita excited banget gitu, langsung ke kosannya dia, ke kosannya si teman aku ini. Nah disitulah mulai dandan. Jangan bilang ini karena pergaulan ya, ini keinginan, bukan. Nih guys, sekali lagi aku tegasin, pasti bakal ada yang komen bahwa ini adalah itu karena pergaulan gitu. Kenapa jadi ke dekat-dekat ke waria, tempat waria, bla 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 gitu, makanya ikut-ikutan. Bukan guys, justru aku karena keinginan, aku yang mendekatkan diri ke mereka, bukan aku yang kalian bilang kayak salah pergaulan gitu. Oke. Nah terus udah mulailah di situ. Dulu masih zamannya di depan Ramayana Citarap itu mangkal gitu. Mangkal guys, itu aku rasain yang namanya dibayar 20.000, 30.000 gitu. Terus nggak lama pindah waktu itu mangkalnya ke Citarap. Udah jadi mangkal lah, jadi pekerjaan utama itu mangkal. So guys gini, kenapa ini sebagai pelajaran ya, kenapa waria itu ambil di sini, kalian ambil sebagai pelajaran. Kenapa waria itu banyak yang mangkal? Ya karena itu, dari cerita aku, flashback ke cerita aku yang mulai dari video sebelumnya, yang mulai dari putus sekolah, kabur dari rumah gitu. Otomatis dia nggak bakal punya ijazah, nggak punya kartu identitas gitu. Akhirnya larinya kemana? Ya mangkal. Sebenarnya waria itu juga sebenarnya nggak mau mangkal gitu. Kalau ada pekerjaan yang nerima waria, nggak bakal mau mangkal, sumpah. Nah salon itu nggak semua waria tertarik sama salon guys. Sama aja kayak kalian cowok, nggak semua dong cowok tertarik di otomotif gitu. Nah cewek, nggak semua dong cewek tertarik di apa namanya, misalkan di tukang masak gitu. Nggak semua guys, sama aja kayak waria. Nggak semua nggak semua waria tertarik sama salon. Sama kayak kalian juga nggak bisa di pekerjaan ini adalah pekerjaan ini adalah khusus dadalah gitu, nggak. Tapi karena nggak ada pilihan, akhirnya banyak waria yang kerja di salon gitu, karena itu satu-satunya wadah yang menerima waria. Nah tadi aku bilang ya bahwa akhirnya dari situlah aku apa sih namanya, sumber kehidupan aku itu dari mangkal gitu.
sampai yang pindah ke Cibinong dulu. Nah itu guys, salah satu pelajaran yang bisa kalian ambil. Nah, kalau kalian bilang gitu, apa namanya, ungkapan cemen itu adalah banci gitu kan, sering banget gitu orang, wah cemen lu, banci gitu. Kalian ternyata guys, ternyata kalian salah total 1000% gitu, 1000 derajat. Kenapa? Karena orang yang kalian anggap lemah, yang kalian anggap banci itu seperti kami nih, orang yang paling kuat, paling strong, paling survive. Nah, kayak di Mangkala itu kalian pikir, jangan kalian pikir itu gampang masuk ke situ, harus ditatar dulu, berhadapan sama preman. Nah, aku orangnya paling keras, guys. Aku dulu itu paling menantang banget sama yang namanya preman, sama yang namanya tamu-tamu yang rese. Itu aku paling sering berantem. Bukan cuman untuk berantem karena masalah aku, tapi masalah ada teman aku yang bermasalah sama tamu, itu aku paling depan. Nah itu dulu di Cibinong. Kalau kalian tahu daerah Cibinong di situ, Setu Cibinong. Nah itu aku dulu di situ guys. Oke, tapi sekarang udah enggak, udah pensiun lah ya gitu. Nah kan aku orangnya ambisius guys, ambisius banget. Dulu aku mulai dari kecil, dulu aku terobsesi sama dunia luar. Maksudnya dunia luar bukan dunia luar angkasa ya, maksudnya orang luar, di luar dari Indonesia gitu. Dari kecil udah suka nonton film-film barat gitu. Jadi semasa aku waktu masih jadi apa namanya, waktu aku jadi tukang cucinya si anak KP itu kan fisik aku masih kayak cowok guys. Kalau orang-orang awam biasanya nyebutnya homo gitu. Nah itu aku kalau ada waktu luang ke warnet. Nah di situ aku apa namanya, udah mulai punya akun Facebook gitu. Terus berteman sama orang-orang luar. Nah di situ aku belajar otodidak untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris aku belajar di situ. Kalau aku nggak tahu nih di percakapan bla 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 gitu, aku salin aja, terus aku translate gitu. Lama kelamaan kan aku jadi ingat kata-kata itu artinya apa, bla bla bla. Emang kalau di sekolah kan dapatnya cuma bahasa baku doang gitu, oke? Nah pas udah mangkal, aku udah punya modal guys. Jadi waktu itu udah ada sosial media kan, masih di BBM dulu, ada Badu. Nah di Badu ini aku apa namanya, inilah jadi gini guys, jadi gini. Dulu di Cibinong itu, diantara teman-teman aku paling terkenal orangnya. Terkenalnya itu bukan karena cantik, tapi terkenal paling gimana ya, tamu-tamunya bule gitu, ke Jakarta bolak-balik nemuin bule gitu. Nah itu kan aku udah punya modal nih, bisa bahasa Inggris, biarpun cuman komunikasi komunikasi yang mentah gitu. Nah yang penting kan nyambung gitu. Nah itu aku dari dulu masih enak pakai Badu tuh. Nah itu aku dapatnya dari situ, ketemu bule. Aku umur 18 tahun udah pacaran sama bule guys. Dulu pacaran sama bule, dia itu di Tangerang tinggalnya, tapi nggak serumah karena dia duda. Nah itu kan tadi aku sembari mangkal kan. Nah terus apa namanya, setiap minggu ketemu gitu. Terus sampai aku yang dibawa ke Bali liburan, aku orangnya paling nekat. Terus aku bingung dong, kan dia ngajak aku nih liburan, sementara dia nggak tahu kalau aku nggak punya KTP, nggak punya identitas. By the way, ini satu lagi yang bakal aku kasih sebagai pembelajaran, bahwa yang tadi itu Waria itu adalah orang paling strong, paling survive diantara apa sih gender lainnya, dibanding perempuan, dibanding laki-laki gitu. Jadi kalian tuh salah persepsi kalau banci itu adalah sebutan untuk orang lemah gitu guys, oke? Nah di situ aku udah ketemu banyak bule guys, pas di tahun berapa ya, itu tahun 2013 deh. Nah di situ aku udah banyak ketemu bule. Nah pacaran lah sama bule, diajak liburan ke Bali. Nah dulu aku belum punya KTP. Nah dulu kan belum harus pakai KTP elektrik kalau mau terbang. Akhirnya aku minjam KTP
apa namanya, KTP teman aku. Aku pakai KTP dia guys, tapi lolos. Ini nggak dikarang, teman aku pasti juga nonton nih yang punya KTP ini. Kalau dia komen namanya Lulu atau Salu. Terus udahlah ya, terus dia aku mau hampir diajak ke USA, ke Amerika waktu itu. Tapi nggak bisa guys, karena kan aku nggak punya KTP dan paspor gitu. Akhirnya aku ngomong ke dia, orang tua aku kayaknya belum setuju kalau aku ikut. Terus dia kayak yang ngamuk gitu, sama orang Indonesia sama aja, mau banci mau perempuan sama aja, cuman pengen duitnya doang. Ya udah, akhirnya putus lah ya di situ. Ya udah, aku masih tetap aktif mangkal, bodo amat, pokoknya itu udah putus mangkal. Tapi aku masih sesekali ke Jakarta nemuin bule guys. Teman-teman aku waktu itu belum ada yang namanya ketemu bule. Kalau aku udah gitu, sampai hotel berbintang-bintang itu aku masih cupu, masih kayak banci yang kalian bilang itu banci kaleng yang jelek. Nah itu aku guys, aku dulu rambutnya segini, terus penampilannya baju yang murah yang 30.000, celana jeans gitu. Masuknya kemana? Ke Sangrila, ke Aston, ke Grand Mercure, Alson. Itu udah aku masukin semua guys untuk ketemu bule dengan penampilan yang murahan itu. Nah itulah pengalaman aku pas aku merantau ke sini awal-awal ya. Tapi ini sebenarnya panjang loh guys. Nah mulai disitulah aku yang namanya mangkal Open BO di tahun 2013. Nah itu apa namanya, ya gitu, bayarannya dulu masih murah banget, belum lewat sosial media. Nah pas kesininya baru ada kan sosial media gitu, baru Open BO di online gitu. Nah itu aku udah, pokoknya itulah ya, aku udah umur 18, aku udah sama bule itu. Nah bayangkan itu pengalaman aku guys, karena aku orangnya paling nekat, paling apa sih namanya, jiwa petualangnya itu kuat. Nah sampai di 2014 atau 15 aku sama teman aku kayak bentrok sama teman yang lain di pangkalan itu, ribut lah gitu. Tapi dia lebih tua guys, dia senior lah gitu. Nah akhirnya kemana? Nah karena kan kita waktu itu masih muda-muda, jadi bingung mau kemana gitu, karena kan kita bakal diusir dari pangkalan itu. Akhirnya kemana? Ke Bali guys. Terus aku sama teman aku namanya Pipi, kita ke Bali dengan bermodalkan nekat. Itu kita jual barang-barang yang waktu kita ngekos buat ongkos dan survive kita di apa namanya, untuk kita bertahan di Bali. Nah waktu itu kita nggak tahu, nyampe di Bali itu kita nggak tahu mau kemana. Gua pikir nyampe di terminal itu, nyampe di Bali itu udah langsung pantai ada bule gitu, ternyata enggak. Nah itu kita nyampenya di terminal Mengwi. Dulu bukan Mengwi deh. Iya Mengwi. Dulu kayaknya bukan itu deh namanya. Sekarang kan diganti jadi Mengwi. Nah, nyampe di terminal itu aku ingat kalau aku punya teman di Bali dulu. Berteman di Facebook doang. Akhirnya minta tolong sama dia. Nah merantau lah di Bali guys. Terus di situ ya tau sendiri kalau di Bali ya, bagi yang pengalaman pernah di Bali pasti tahu lah ya, di sana nyari duitnya kayak gimana, ke bar gitu. Nggak mangkal guys, mangkalnya itu paling ke bar atau di depan-depan bar gitu. Balijo ke Diana Puras itu aku masih muda guys. Nih aku tunjukin fotonya di sini ya. Nih aku masih muda waktu di Bali. Di sini aku tunjukin. Masih muda guys, itu aku ke Bali. Cuman waktu itu karena aku nggak ada KTP, si ibu kos udah minta KTP mulu. Soalnya kan di sana harus ada KPOM. Dulu persyaratan ditinggal di Bali itu harus ada KPOM. Nah KPOM itu kayak surat domisili. Nah untuk bikin KPOM ini harus ada KTP. Sementara aku nggak punya KTP. Akhirnya gimana? Kita pulang guys, balik lagi ke Bogor. Nah itu aku udah mulai panjang lah rambut, udah mulai panjang. Waktu aku masih gini waktu ke Bali. Nah udah mulai panjang rambut.
Nah, balik lagi kan itu mangkalnya di Cibinong dulu, masih mangkal di Cibinong. Nah, di situ sampai yang namanya eh, preman, sampai yang namanya berantem sama preman itu aku udah alamin. Aku berantem sama preman. Nah, itu kerasnya kehidupan waria kayak gitu. Terus, masih banyak sih. Ini sebenarnya panjang loh guys ceritanya. Cuman beberapa dong ya cerita yang bakal aku ceritain di part ini karena sebenarnya banyak banget gitu. Nah, mengkal lagi di sana, terus akhirnya ketemulah aku sama apa namanya? Sama bisa dibilang gadun lah ya, om-om gitu. Nah, dia itu guys dulu gimana ya, yang ngasih gede lah gitu untuk pemasukan buat aku ngekosin gitu, bayar bayar kos gitu. Nah itu guys, ternyata aku pacaran sama dia itu istrinya tahu gitu, istrinya tahu. Nah awalnya aku nggak tahu kalau istrinya tahu. Nah tahu-taunya itu setelah kita pacaran 3 tahun setengah guys. Aku pacaran sama om-om ini 3 tahun setengah. Nah eh, pas di 3 tahun setengah ini kita ada ribut sedikit, cekcok gitu. Terus dia nggak ada kabar. Terus kalau ngasih kabar, kalau nelpon ngasih kabar, nanya gimana kabarnya, baik aku gituin. Nanti deh. Nah terakhir dia nelpon aku, dia ngomong kayak gini, nanti deh aku ke situ, maksudnya ke kos aku. Ya udah gitu. Emang sekarang lagi di mana aku itu? Lagi di Sukabumi, lagi bersihin diri. Oh ya udah, bagus aku gituin. Mungkin eh, bagus lah kalau mau tobat gitu. Ya aku juga pasti dukung guys kalau dia mau, misalkan dia punya pemikiran kalau dia pengen tobat, nggak mau lagi ketemu sama orang kayak aku, it's okay, no problem gitu. Nah, nggak lama kemudian, sekitar 2 minggu kemudian, aku ditelepon perempuan. Ngasih tahu, ngomong gini, ini Gea ya katanya. Aku paling dikenalnya itu kalau di Bogor, di Cibinong itu namanya Gea. Ini Gea ya? Iya aku gituin. Ini istrinya Bang Bang aku samarin aja ya namanya. Ini istrinya Bang Bang P gitu. Hah? Aku gitu, nggak, aku nggak percaya kan gitu. Terus dia ngasih tahu guys, dia ngomong gini, aku cuman mau ngasih tahu kalau Bang Bang P udah nggak ada, katanya gitu. Gak mungkin aku gituin, orang mbak aku baru telepon, iya ini aku istrinya. Jadi aku kan nggak percaya guys. Maksudnya masa istrinya ngomong kayak gitu sih ke selingkuhannya, apalagi selingkuhan lakinya waria gitu. Terus dia ngomong, aku tahu kok kalian pacaran sejak 2 tahun yang lalu, sekitar segitulah dia ngomong. Terus aku diam aja gitu. Kamu kan yang di Facebook, aku kan suka stalking Facebook kamu, katanya gitu. Dia cerita guys, ternyata dia sama suaminya ini, sama si Bang P ini, nikah, kenal, sebelum nikah udah kenal dari SMP. Mereka itu satu kelas dulu, satu kelas. Nah, mereka nikah, tapi dari SMP si istrinya ini udah tahu kalau suaminya ini emang suka sama sama waria semenjak SMP loh guys, si lakinya ini. Tapi dia tetap terima-terima aja mereka nikah gitu. Mungkin dengan maksud dia untuk apa namanya, untuk siapa tahu balik, jadi nggak menyukai perempuan, waria lagi kalau nikah sama aku. Mungkin dia punya maksud tujuan kayak gitu, makanya dia tetap nikahin lah ya guys, gue nggak tahu. Nah mereka nikah, ini cerita dia ke aku ya. Dia ngomong kayak gitu, aku semenjak SMP sebenarnya udah tahu kalau Bang P suka sama waria gitu. Terus tapi kita semenjak beberapa tahun yang lalu, kita udah nggak kayak suami istri. Ini kata dia ya ke aku, ngomong di lewat telepon itu, kita udah nggak kayak suami istri ya. Kita nggak ada hubungan badan lagi, jadi kita cuman bertahan karena ada anak doang, katanya gitu. Mereka udah punya anak guys ini. Nah kebetulan ini si cowok aku ini apa namanya,
meninggal karena dia obesitas, kegemukan, gemuk banget. Nah, dia ngasih tahu kalau udah meninggal, terus dia ngomong ibaratnya kalau ada dia salah, maafin dan doain, biar diterima gitu. Iya teh, aku gitu. Kalau kamu mau ziarah, datang aja ke sini nih, bla bla. Dikasih alamatnya waktu itu. Cuman sekarang aku nggak lupa. Sekarang aku lupa. Aku nggak pernah ke sana guys, nggak mau gitu kan. Maksudnya aku malu juga gitu. Itu ternyata istrinya udah sama suaminya ini udah kayak teman, udah nggak ada hubungan lagi. Jadi si Bang P ini udah bebas mau pacaran sama waria gitu. Mungkin si perjuangan si teteh ini udah ini kali ya, udah lupus gitu, nggak berhasil menarik si Bang P ini dari perhatiannya waria gitu. Akhirnya mereka kayak gitu hubungannya, jadi kayak teman doang gitu, biarpun berumah tangga. Nah, dia ngomong gini ke aku, kamu udah dikasih belum? Soalnya waktu itu dia beli kalung 10 gram. Kata dia, nanya ke aku, 10 gram, ini kata dia ya guys, 10 gram udah bagus belum buat kalung, katanya gitu. Kata si, ini kata almarhum ke dianya gitu. Kata, terus dia jawab, aku jawab, ini umpamanya dia ya, si istrinya ini. Aku jawab, iya, emang kenapa? Terus si Bang P ini ngomong, mau aku beliin buat yang aku sayang gitu. Ternyata maksudnya itu aku guys. Nah, terus dia ngomong ke aku, nah lewat telepon itu si istrinya ngomong ke aku, nah itu dia cerita kayak gitu, kamu udah dikasih belum kalung itu? Ternyata aku nggak ada guys, kan belum sempat ketemu. Terakhir nelpon kan ngasih kabar yang pas dia bilangnya di Sukabumi mau bersihin diri gitu, di pondok apa gimana gitu. Ternyata tuh belum sampai guys, dikasih ke aku. Terus sama istrinya itu nanya, kamu ada yang dibukain kartu ATM nggak biar kita buka bareng-bareng gitu. Soalnya kan emang iya sih, kalau misalkan aku dibukain kartu ATM, itu yang bisa bukainya, ngurusnya ke bank itu yang berhubungan sama dia, yaitu istrinya gitu. Aku nggak ada. Nah di situ aku ngomong kalau itu nggak ada gitu. Nah inilah pertama kali yang namanya aku pacaran. Nah itu sama suami orang, tapi istrinya tahu guys kalau aku pacaran sama suaminya, karena emang si istrinya ini hubungan sama suaminya udah nggak sehat gitu lah ya gitu, sebagai teman doang gitu karena anak gitu. Jadi udah nggak kayak suami istri. Nah, terus kami sempat ngobrol panjang banget gitu di apa namanya, di telepon itu, sampai istrinya cerita ke aku kalau misalkan Bang P ini datang ke kos aku, pasti si istrinya ini apa namanya, selalu ngingatin gitu, jangan lupa beli itu di jalan, di Indomaret, di Alfa gitu, kayak Quakers gitu, Quakers ya, yang buat orang yang obesitas gitu. Nanti suruh si Gea masakin gitu. Nah selama ini si istri ini nggak pernah ngechat aku di Facebook, dia cuman apa namanya, kepoin, stalking Facebook aku doang gitu guys. Nah itulah pacaran aku perdana sama om-om gitu di sini setelah udah merantau. Nah, yang pertama yang sama bule itu kan nggak lancar gitu pacarannya, putus gitu. Nah kalau ini kan emang waktu itu akunya juga mulai ini apa sih, kuat gitu perasaannya ke dia. Nah ini gimana guys, ini durasinya udah panjang loh, kayaknya harus dilanjut lagi deh ini. Masih banyak ini ya, masih banyak banget lagi cerita-cerita hidup aku. Tadi itu sebenarnya aku nyeritainnya secara singkat gitu, nggak terlalu detail, tapi masih banyak ceritanya yang harus aku ceritain gitu. Jadi biar kalian tahu pengalaman perjalanan waria itu seperti apa sih gitu, sehingga bisa jadi waria gitu. Nah ini sebenarnya harus dilanjut ke part lanjutannya. Nah di part lanjutan ini nanti
bakal aku ceritain aku pengalaman udah kemana-mana aja di Indonesia, udah ke Surabaya, ke Jogja, itu untuk ketemu om-om gitu ya, ke Jogja, ke Solo, ke Jogja, ke Solo, ke Jogja, ke Surabaya, ke Bali, ke Papua, sampai Papua guys, sampai ke Sorong. Nah ini aku harus ceritain. Oke guys, segitu dulu ceritanya di part ini. Karena terlalu panjang, durasinya nggak cukup, kita bakal lanjut di part berikutnya. Eh, di cerita ini ada beberapa hal yang bisa kalian petik sebagai pelajaran, sebagai pengetahuan. Pasti kan selama ini kalian bertanya-tanya gitu, kenapa sih gitu waria itu kerjanya mangkal gitu. Karena guys, itu bukan sebenarnya itu pilihan, tapi pilihan yang sangat berat gitu. Karena emang gak ada pilihan guys, gini. Jadi kebanyakan kebanyakan kan orang kayak aku, teman-teman waria transgender yang lain gitu, kebanyakan hampir 90% itu kan orangnya putus sekolah, terus pergi merantau, kabur dari rumah. Nah, tanpa membawa kartu identitas, tanpa membawa ijazah gitu. Nah, akhirnya ya apa yang bisa membuat kami survive gitu, bertahan, ya satu-satunya ya itu tadi mangkal gitu. Karena di luar dari mangkal ini nggak ada pekerjaan yang menerima gitu. Kita sebagai karyawan, waria sebagai karyawannya nggak ada. Misalkan kayak di susah guys, biarpun kalian lihat pasti kalian ngomong aku pernah ngelihat waria sebagai pelayan kerja di rumah makan. Nah guys, nggak semua rumah makan nerima waria untuk sebagai pekerjanya gitu. Nah itulah dia. Nah di salon nggak semua waria tertarik sama di salon. Sama aja kayak kalian laki-laki nggak semua tertarik sama otomotif, perempuan nggak semua tertarik di bordir, dijahit gitu. Nah sama kayak kami juga, nggak semua tertarik sama salon gitu. Cuman kenapa banyak yang di salon, karena itu ada pilihan terakhir selain mangkal gitu. Coba kalau pemerintah ngasih wadah untuk pekerjaan untuk orang-orang seperti kita, pasti yang di jalan juga bersih, nggak ada yang mangkal-mangkal gitu guys. Oke, selain itu yang bisa kalian petik dari cerita ini bahwa waria adalah orang paling survive, paling strong gitu untuk bertahan. Nggak seperti yang kalian bayangkan, yang kalian ucapkan. Banci adalah sebutan untuk orang lemah. Biasanya kan kayak gitu, cemen lu banci gitu. Enggak guys, waria transgender itu adalah orang paling strong, paling kuat dari gender-gender lainnya. Nah dari cerita ini semoga bermanfaat. Silakan ambil positifnya dan hempaskan yang negatifnya. So thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kapunakap.